Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, mudah teman-teman yang menonton diberikan kesehatan dan juga kelimpahan rezeki. Baik, di video ini saya pengen nge-share dan juga berbagi tentang materi atau mata kuliah yaitu pengantar ekonomi sektor publik. Bersama saya Muhammad Irfan Nida Asar Pasaribu SEMAP, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Happy watching and enjoy. Baik, tentang pengantar ekonomi sektor publik. Jadi di sini kita bakal bahas tentang pengantarnya ya. Jadi saya akan bahas tentang apa-apa yang menjadi hal dasarnya sebelum kita masuk ke hal yang lebih rumit dan juga mendalam. Nah, di materi dalam video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar tentang teori sektor publik. Jadi ruang lingkup mata kuliah ini mencakup isu-isu ekonomi sektor publik. Nah, apa-apa aja yang jadi hangat isunya yang dibicarakan di publik kita akan bahas di video atau pada saat ini. Nah, setelah itu peran pemerintah dan swasta dalam menyediakan barang publik, interaksi ekonomi antar sektor publik dan swasta, dan juga tentu saja pilihan kebijakan publik dan juga ekonomi. Mata kuliah ini juga menekankan pada belanja pemerintah yang mencakup topik tentang belanja untuk masyarakat miskin, jaminan sosial, dan juga kesehatan. Bagi teman-teman yang nonton, kira-kira ini videonya apa sih manfaatnya? Terus apa sih capaian dari video ini? Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan beberapa pengetahuan dan juga wawasan. Harapannya teman-teman mampu untuk memahami, ya syukur-syukur mampu menjelaskan pengertian ekonomi sektor publik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian di sektor publik. Ada juga mampu menjelaskan efisiensi dan kesetaraan di bidang ekonomi sektor publik. Mampu menjelaskan analisis pengeluaran pemerintah dan analisis biaya manfaat. Tentu saja, teman-teman belajar dan juga menonton ini capaiannya dapat menjelaskan distribusi pendapatan dan paling penting dapat menganalisis ekonomi sektor publik. Jadi ketika teman-teman nonton ini, bukan cuma kemanfaatan yang banyak, tapi juga capaiannya, harapannya teman-teman dapat memahami dari video ini. Kita lanjut ya. Saya akan bahas dulu tentang apa itu pengantar ekonomi sektor publik. Nah, dalam definisinya, ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi secara spesifik, ekonomi sektor publik itu menganalisis bagaimana pemerintah mempengaruhi serta mengalokasi sumber daya, mendistribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Nah, itu adalah definisi dari pengantar ekonomi sektor publik ya. Tadi disinggung, kalau teman-teman notice ya, ini merupakan cabang ilmu ekonomi. Karena dalam definisinya, ini ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kebijakan dapat mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Di sini saya highlight ya, sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Oke, jadi sumber daya yang terbatas nih untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Apa saja sih sumber daya yang terbatas? Ya, banyak kalau teman-teman tahu ya. Seperti contohnya adalah uang dan bahan baku, bahkan waktu menjadi sumber daya yang terbatas. Nah, dari cabang ilmu ekonomi ini bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan yang terbatas ini untuk keinginan yang tidak terbatas. Jadi di sini kita bakal melihat bagaimana kelangkaan, pilihan, dan alokasi sumber daya. Mungkin teman-teman merasa itu agak sedikit sulit ya, jadi saya bantu definisinya agar lebih gampang lagi dipahami. Nah, di sini kita belajar tentang pengantar ekonomi sektor publik ya, saya akan bantu untuk lebih ringkas dan sederhana lagi. Bayangkan, sebuah negara itu adalah rumah yang besar. Oke, di sini rumahnya ya, tolong editor kasih gambar rumah di sini. Sebenarnya saya terlalu merepotkan editor sini ya. Jadi bayangkan sebuah negara itu adalah sebuah rumah yang besar. Jadi pemerintah itu sebagai pengelola dari rumahnya. Nah, jadi pengelola itu bertanggung jawab untuk memastikan rumah dalam artian negara ya dapat berjalan dengan baik. Mereka juga ya, pengelola itu dapat membuat aturan, mengumpulkan uang, dan juga memutuskan bagaimana uang itu dapat dibelanjakan. Nah, itu adalah peran dari pemerintah selaku pengelola.
Lalu kalau kita bicara tentang kebutuhan bersama, ada banyak hal yang dibutuhkan untuk semua orang di rumah itu. Ya, seperti keamanan, kenyamanan, jalan yang bagus, dan pendidikan, itu disebut dengan barang publik. Nah, terus ekonomi sektor publik itu ya bagaimana kita mempelajari pemerintah menyediakan barang-barang publik itu. Setelah itu muncul suatu pertanyaan, dari mana uangnya? Dari mana dapat uangnya? Nah, jadi pemerintah itu mengumpulkan uangnya, salah satu dari pajak ya, seperti iuran di bulanan yang ada di rumah. Lalu mereka juga memutuskan beberapa banyak pajak yang harus dikumpulkan dan bagaimana untuk membelanjakannya. Terus ada masalah dan juga solusi, teman-teman. Terkadang ya kalau kita bicara tentang pasar, ya tempat orang berjual beli gitu ya, tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Misalnya polusi atau orang miskin yang tidak punya cukup makanan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ekonomi sektor publik, itu mempelajari bagaimana pemerintah dapat membantu mengatasi masalah-masalah ini. Tujuan utamanya, apa sih tujuan utamanya? Tujuan akhirnya adalah membuat hidup semua orang yang ada di rumah tadi, ya, dalam tanda kutip negara, menjadi lebih nyaman dan lebih baik. Ini berarti memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses dalam pelayanan yang penting, dan hidup dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan slow gitu. Secara sederhana, saya tarik lagi nih, saya bantu untuk memberikan definisi yang lebih gampang lagi buat teman-teman yang masih belum memahami ya, tentang pengantar ekonomi sektor publik adalah, ini ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengatur keuangan dan menyediakan layanan untuk masyarakat. Jadi kita dapat mencari tahu nih bagaimana pemerintah bisa membuat keputusan yang adil dan juga efisien. Dan tentu saja ini dapat membantu kita memahami bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi itu adalah pengantar dari ekonomi sektor publik. Di next videonya saya akan memberikan teman-teman suatu poin ya, ternyata ekonomi sektor publik itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari. Saya ingin menunjukkan kepada teman-teman ternyata ekonomi sektor publik itu sangat-sangat dekat kepada kita, dan saya akan bahas di next videonya ya. Itu aja teman-teman, di episode kali ini saya akan memberikan pengantar ekonomi sektor publik. Jadi silahkan di subscribe YouTube ini, di share, di like juga, mudah-mudahan selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan wawasan yang luas. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.